Baik, kita mulai ya. Ya. Sudah terhubung 12 orang. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Pak Syahidah, kemudian ada Bang Musafi, Pak Idil, dan yang lainnya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Ada Pak Furkon juga. Pada kesempatan sesi ke-16 ini, narasumber kita adalah Bapak Badrul Mudarris yang akan menjelaskan tentang kepemimpinan mudir dalam pengembangan performa Ma'had Ali, studi multikasus Ma'had Ali Nurul Qornain Sukowono, Jember, dan Ma'had Ali Nurul Qadim Python Probolinggo. Perlu diketahui tema beliau ini adalah tema yang mengantarkan beliau kepada mendapat gelar doktor di universitas apa itu? Kalau dulu khas ya, Jember. Nah, belum masuk kepada materi, saya perkenalkan singkat saja tentang beliau, bahwa beliau itu S1, S2-nya ditempuh di IAI Nurul Jadid yang hari ini menjadi Universitas Nurul Jadid. S3-nya ditempuh di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dan sekarang beliau menjadi dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Biar tidak terlalu lama, saya berikan waktu sepuasnya kepada Bapak Dr. Badrul. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya kepada semua para pendengar. Kami Badrul Mudarris akan mempresentasikan tentang kepemimpinan mudir dalam mengembangkan performa Ma'had Ali, studi multikasus Ma'had Ali Nurul Qornain Sukowono Jember, dan Ma'had Ali Nurul Qadim Probolinggo. Pada penelitian ini difokuskan kepada kepemimpinan mudir Ma'had Ali. Secara khusus, riset ini menyelidiki keunikan, karakteristik, dan implementasi kepemimpinan mudir. Mudir ini adalah pemimpin yang unik karena mempunyai dua paradigma kepemimpinan, yaitu pemimpin akademik yang setara dengan rektor, dan juga kepemimpinan non-akademik yang setara dengan kiai. Bahkan kalau di dua lokus yang saya teliti, mudir ini juga seorang kiai, baik di Sukowono atau di Nurul Qadim. Kalau di Sukowono itu Kiai Badrut Tamam, kalau di Nurul Qadim mudirnya adalah Kiai Haji Dr. Musolli. Kalau yang terkenal sekarang itu adalah Kiai Hutan. Itu. Semoga mengikuti juga beliaunya itu. Jadi dalam mengembangkan Ma'had Ali ini pada situasi tertentu. Jadi sejatinya itu mudir merupakan seorang kiai yang berperan untuk memimpin para mahasantri yang berada di sistem pendidikan Ma'had Ali itu. Kenapa saya menarik meneliti ini? Karena kepemimpinan mudir ini jarang diteliti, khususnya di Indonesia. Para peneliti sebelumnya itu ada yang meneliti tentang kepemimpinan kiai, tapi fokus kepada sosial, budaya, dan politik. Dengan berkembangnya waktu, Ma'had Ali ini menjadi pendidikan tinggi formal. Ini diawali Ma'had Ali ini pada tahun 90-an akhir itu di Sukorejo. Ini pertama berdirinya Ma'had Ali, yaitu pada zamannya Ki As'ad. Karena pada waktu itu
santri di pondok banyak melupakan, sudah mengurangi pendalaman kitab kuning. Oleh karena itu beliau Ki As'ad berkeinginan untuk mendirikan pendidikan tinggi khas pesantren, yaitu Ma'had Ali. Oleh karena itu beliau mendirikan dengan Kiai Wahid Hashim, Kiai Wahid dulu. Kepemimpinan Mudir ini mengelola tantangan internal dan eksternal. Karena dengan berkembangnya waktu, yang menjadi tidak formal sekarang menjadi formal. Oleh karena itu, kepemimpinan Mudir ini layak diajukan sebagai pendekatan baru. Pada penelitian ini ada 3 fokus. Yang pertama, bagaimana visi pengembangan Ma'had Ali Nurul Qornain Jember dan Ma'had Ali Nurul Qadim Probolinggo. Yang kedua, bagaimana strategi Mudir dalam mengembangkan performa Nurul Qornain dan Ma'had Ali Nurul Qadim Probolinggo. Yang ketiga, fokus yang ketiga, bagaimana kinerja Mudir dalam mengembangkan performa Ma'had Ali Nurul Qornain Jember dan Ma'had Ali Nurul Qadim Probolinggo. Setelah ada fokus, tentunya ada tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan visi pengembangan Ma'had Ali Nurul Qornain Jember dan Ma'had Ali Nurul Qadim Probolinggo. Yang kedua, untuk mendeskripsikan strategi Mudir dalam mengembangkan performa Ma'had Ali Nurul Qornain Jember dan Ma'had Ali Nurul Qadim Probolinggo. Fokus tujuan yang ketiga untuk mendeskripsikan kinerja Mudir dalam mengembangkan performa Ma'had Ali Nurul Qornain Jember dan Ma'had Ali Nurul Qadim Probolinggo. Dalam kerangka teoritik, dalam penelitian ini saya menggunakan teorinya Hershey Blanchard, yaitu kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ini adalah proses mempengaruhi seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dalam teori ini ada 4 unsur, yaitu participating, delegating, selling, dan telling. Nanti di dalam teori ini ada beberapa cara menangani atau menghadapi bawahan, yaitu ada M1. Pada M1 ini tingkat kematakan anggota rendah. Yang kedua yaitu M2, tingkat kematakan anggota rendah ke sedang. Yang ketiga ini adalah tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi, akan tetapi tidak mau bekerja. Yang 4 ini adalah ditandai dengan tingkat kematangan anggota tinggi. Jadi kalau M4 ini anggota tahu akan tugasnya dan mau bekerja. Sedangkan M1 ini tidak tahu tapi mau bekerja. Ini perbedaan antara M1, M2, M3 dan M4. Pada metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain multikasus, di mana multikasus ini 2 Ma'had Ali menyajikan keunikan daripada kesamaan. Ada beberapa keunikan di 2 Ma'had Ali. Kalau di Nurul Qornain itu khususnya kepada fikih siasa atau fikih politik. Di dalam Ma'had Ali Nurul Qadim itu tentang ilmu tafsir dan wa ulumuhu di sana. Dan juga segi mudirnya, kalau di Nurul Qornain itu mudir bersama satu komplek dengan mahasantri di dalam pondok. Sedangkan di Nurul Qadim itu mudir tidak bersama dengan mahasantri. Istilahnya berpisah. Kalau di Nurul Qadim itu mudirnya ada di Waringin. Beliau itu tidak dalam satu komplek. Jadi pada 2 Ma'had Ali ini kajiannya itu kitab kuning, mahasantri belajar mandiri di bawah bimbingan mudir
dan ada kehidupan spiritual di sana. Dalam teknik penggalian data, ini yang pertama wawancara mendalam, setelah itu observasi terlibat on off. Jadi saya 3 hari di Nurul Qornain, 3 hari di Nurul Qadim. Setelah itu 1 harinya saya digunakan untuk studi dokumen. Jadi setelah turun ke lapangan, ada beberapa data yang saya temukan. Yang pertama ini tentang visi pengembangan. Di sini ada indikasi Mahat Ali berhasil. Yang kedua, tujuan utama Mahat Ali. Dan yang ketiga, perumusan visi dan misi. Yang keempat, melaksanakan program-program. Yang kedua, fokus yang kedua tentang strategi mudir, yaitu pembentukan tim kerja, menggerakkan tim kerja, melaksanakan supervisi dan evaluasi, dan membangun jejaring, melakukan kerjasama. Jadi pada fokus pertama ini tentunya visi itu harus ada indikasinya. Yang pertama indikasi Mahat Ali berhasil. Apa indikator Mahat Ali berhasil itu? Tentunya jika ingin berhasil itu harus memenuhi apa visi tersebut. Tentunya setelah yang kedua itu ada tujuan. Apa tujuan utama Mahat Ali? Jadi di Mahat Ali ini sangat unik karena Mahat Ali ini adalah merupakan lembagaan sistematik tradisi intelektual pesantren tingkat tinggi. Nah, tujuannya, ya tujuan diadakan Mahat Ali ini menghasilkan lulusan sebagai kader kiai atau ulama menguasai secara mendalam khazanah keislaman yang spesifik dan mampu mentransformasikannya dalam kehidupan Indonesia kontemporer untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan untuk umat manusia. Mutaqafiddin wa mutafaqih fi maslihil khalqi. Jadi kuncinya adalah lembaga kader ulama. Jadi diadakan Mahat Ali ini sebagai kader kiai ulama. Dalam Mahat Ali ada beberapa distinksi Mahat Ali, yaitu yang pertama pendidikan tinggi keagamaan Islam jalur formal. Jadi sekarang pada tahun 2018 Mahat Ali di Indonesia yang menyebar di Nusantara itu ada 35 Mahat Ali yang sudah diformalkan. Pada tahun 2021 sudah ada sekitar 90 Mahat Ali. Jadi dalam 3 tahun ini peningkatan Mahat Ali sangat signifikan dari 35 sampai 90. Jadi setelah 3 tahun perkembangan yang sangat pesat. Dan Mahat Ali ini diselenggarakan oleh pondok pesantren. Selain pondok pesantren tidak bisa menyelenggarakan Mahat Ali. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam, Tafaquhuddin berbasis kitab kuning. Jadi di dalam Mahat Ali itu kurikulumnya memakai kitab kuning dan bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam, Mutaqafiddin, dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning. Ini dalam gelar akademik Mahat Ali ini ada S1 yang setara yang bergelar SAG, S2 bergelar MAG, yang S3 bergelar doktor. Sementara di 2 lokus yang saya teliti masih bergelar S1. Alhamdulillah sudah ada yang sudah diwisuda di Nurul Qornain dan juga di Nurul Qadim. Di Nurul Qornain kemarin saya tanyakan sudah 17 mahasantri yang diwisuda. Sedangkan di Nurul Qadim alhamdulillah sudah banyak, sekitar
80 sampai 90 orang di sana. Jadi yang kedua yaitu pembentukan tim kerja. Jadi strategi mudir ini yang pertama untuk mencapai visi pengembangan itu, mencapai visi, yang pertama melakukan pembentukan tim kerja. Setelah dibentuk tim kerja itu menggerakkan tim kerja. Setelah digerakkan, maka mudir ini melaksanakan supervisi dan evaluasi, melakukan kontrol kepada tim kerja itu. Yang kedua, membangun jejaring dan melakukan kerjasama. Ini tentunya seorang pemimpin harus bisa membangun jejaring. Di Nurul Qornain ini dan Nurul Qadim, alhamdulillah bekerja sama dengan baik di internal atau eksternal. Eksternal dengan mahat-mahat ahli yang lain. Yang ketiga itu kinerja. Di dalam setelah ada strategi tentunya ada kinerja yaitu prestasi. Jadi prestasi ini hasil dari strategi mudir. Ada prestasi akademik yaitu kinerja akademik, kinerja kemasantrian, dan kinerja pengabdian. Alhamdulillah di dalam kinerja akademik sekarang sudah semakin signifikan. Dan juga kinerja ke mahasantri, banyak mahasantri bukan cuma prestasi di bidang membaca kitab kuning, juga ada mereka juga bisa membuat karya tulis ilmiah. Terus kinerja pengabdian. Di dalam kinerja pengabdian, ini hal yang unik kalau di Nurul Qornain itu ada pengabdian ke masyarakat, juga pengabdian ke pesantren. Jadi mahasantri yang sudah semester 7 itu melakukan PKL kalau di perguruan tinggi atau di universitas itu biasanya melakukan pengabdian ke masyarakat. Mereka juga mengisi pengajian, mengisi khutbah gitu. Jadi kinerja di dalam pengabdian masyarakat. Terus juga pengabdian pesantren, juga di sana mahasantri diberi pengabdian mengajar santri-santri di kelas aliyah dan juga MTS di sana. Kalau di Nurul Qadim, ini mahasantri baru masuk semester awal sampai semester 4 diberi tugas untuk pengabdian kepada masyarakat, mengajar di masyarakat di diniyah, madrasah diniyah, itu selama 2 tahun. Ini makanya di kinerja pengabdian ini ada 2, pengabdian masyarakat dan pengabdian di pesantren. Setelah melakukan penelitian, maka tentunya melakukan analisis. Dalam analisis kepemimpinan mudir Mahat Ali, ini ada analisis data. Yang pertama, pengembangan Mahat Ali. Yang pertama yaitu menginspirasi keberhasilan Mahat Ali, menyusun rencana strategis, dan merumuskan visi Mahat Ali. Yang keempat yaitu inovasi mudir. Dalam strategi mudir ini, yang pertama membentuk tim kerja, menggerakkan tim kerja, melakukan pengendalian dan supervisi, membangun networking atau jejaring, dan meningkatkan partisipasi publik. Nah, yang ketiga yaitu kinerja mudir. Kinerja mudir ada yang pertama kultur akademik, prestasi mahasantri, pengabdian pesantren dan masyarakat. Dalam implikasi temuan, jadi visi kepemimpinan ini adalah kepemimpinan moderat Mahat Ali. Visi moderat Mahat Ali apabila komunikasi internal dan eksternal dilakukan secara efektif dan produktif, maka strategi mudir mengarah pada performa Mahat Ali yang bermutu. Jadi inti dari strategi mudir ini adalah komunikasi yang efektif dan produktif. Yang ketiga yaitu performa pesantren dan kampus. Apabila kinerja mudir efektif, maka performa Mahat Ali
produktif. Temuan penelitian ini yaitu kepemimpinan moderat, kemampuan mudir mengorkestrasikan sumber daya untuk mencapai performa Mahat Ali melalui visi pengembangan, strategi mudir, dan kinerja mudir. Visi pengembangan Mahat Ali ini meliputi indikator keberhasilan, tujuan utama, visi dan misi, serta program strategis. Nah, visi pengembangan ini menjadi pusat pengembangan kelembagaan. Strategi mudir meliputi pembentukan tim kerja, menggerakkan tim kerja, melaksanakan supervisi dan evaluasi, membangun jejaring, dan melakukan kerjasama. Komunikasi merupakan inti kepemimpinan. Apabila komunikasi mudir berjalan dengan efektif, maka visi pengembangan dapat diterima oleh pengikutnya sehingga mencapai keberhasilan secara efektif dan produktif. Sebaliknya, apabila komunikasi tidak berjalan dengan efektif, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan efektif dan produktif. Kinerja mudir ini meliputi akademik, kemasantrian, dan pengabdian. Jadi sudah saya terangkan tadi, meliputi pengabdian apa. Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan moderat, yaitu kemampuan mudir mengorkestrasikan sumber daya untuk mencapai performa Mahat Ali melalui visi pengembangan, strategi mudir, dan kinerja mudir. Dalam penelitian ini, dengan teori yang saya pakai, ini adalah menyempurnakan teori Hershey-Blanchard yang absen tentang kepemimpinan di dalam hal spiritualitas. Di dalam Mahat Ali ini ada spiritual. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Badrul yang sudah menjelaskan tentang hasil temuan yang dilakukan di 2 pondok pesantren tentang kepemimpinan performa Mahat Ali. Nanti disambung dengan pertanyaan, ini sudah masuk Pak Badrul pertanyaannya. Ya. Ya, di media chat ini ada Bapak Musafi. Pertanyaan, apa kebaruan dari penelitian ini? Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dilanjut oleh Bapak Ahmad Syahidah. Tujuan penelitian sebatas deskripsi, mengapa tidak ditambah menganalisis, mengingat ini ya. Kemudian yang kedua, apakah temuan penelitian menegaskan teori kepemimpinan Herschel dan filsafat ini? Berat. Coba satu-satu dulu Pak Subaidi, biar saya jawab dulu. Juga bisa dicek, coba di media chat sampean itu juga dicet. Ya. Oh ya. Ini saja. Apa kebaruan dari penelitian ini yang disampaikan ini adalah hal yang sudah lumrah dan biasa dalam teori kepemimpinan. Ya, maksudnya ini kepemimpinan mudir ini kan baru. Jadi dulu para peneliti sebelumnya memang ada meneliti tentang kepemimpinan, tapi kepemimpinan tentang kiai. Tentang kiai. Hal tersebut kepemimpinan kiai fokus kepada sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu saya sangat tertarik mendalami tentang kepemimpinan mudir. Karena mudir ini hal yang unik, kepemimpinan mudir. Karena mudir ada 2 paradigma kepemimpinan. Baik yang pertama itu kepemimpinan akademik yang setara dengan rektor. Kalau di Nurul Qornain itu Kiai Badrut Tamam, di Nurul Qadim yaitu Kiai Musolli. Jadi bukan cuma secara rektor, juga sebagai kiai. Oleh karena itu ini kebaruan, jadi mudir ini kebaruan. Dan juga diformalkan pada tahun 2017, kan baru. Jadi
2 lokus penelitian yang saya teliti itu pada 2021 baru menyelesaikan wisuda yang pertama. Sebelumnya belum ada yang wisuda. Oleh karena ini penelitian baru. Saya bisa nyela nggak, Pak Ya. Moderator? Musafi, barangkali mau ditambah atau menyela. Ini saya agak janggal juga ini, mohon maaf ya, Ya. narasumber terkait Ya, dengan mudir ya. Mudir itu sebuah terminologi Arab ya, istilah lain dari kepemimpinan atau pemimpin atau kepala sekolah lah kayak begitu, atau pengasuh istilah lain. Ya, Tapi secara substansi itu adalah pemimpin. Jadi sebenarnya nggak ada kebaruan ya dalam hanya kalau di Mahat Ali itu menggunakan terminologi mudir. Tapi pada hakikatnya itu adalah pemimpin, kepala sekolah atau rektor atau apa gitu. Jadi yang saya maksud pola kepemimpinan yang baru, yang berbeda dengan kepemimpinan pada umumnya di Mahat Ali di dua mata itu apa gitu. Itu yang saya maksud kebaruan itu. Ya. Jadi bukan terminologi mudir yang saya maksud, tapi pola kepemimpinan yang baru, yang berbeda dengan pola kepemimpinan yang pada umumnya apa gitu, yang ditemukan dalam diskusi ini. Karena saya melihat disampaikan tadi itu sudah seperti teori pada umumnya ya, teori umumnya. Mungkin itu Pak Moderator. Coba ini yang rame dimatikan biar tidak terganggu ini suara. Jadi ini Pak Badrul, Pak Musafi ini lebih mengarah termasuk yang pertanyaannya ini lebih mengarah kebaharuan apa kemudian yang bisa ditemukan oleh Pak Badrul ketika sudah menginap 3 bulan di dua pondok ini. Tentu kalau hanya sebatas performa tentang metode penelitian, metode kepemimpinan, performa, ini hal yang biasa yang kita temukan dalam teori kepemimpinan. Kira-kira begitu Pak Badrul. Ya. Ini tentang teori, ada 4 kategori di dalam yang saya temukan, itu ada 4 kategori. Itu yang sesuai dengan teori Hershey-Blanchard. Makanya saya memakai teori Hershey-Blanchard. Ya, karena Mahat Ali ini pertama awal, maka yang saya gunakan yaitu teori Hershey-Blanchard. Yang pertama beliau teori M1. Pada kategori ini tingkat kematangan anggota rendah yang ditandai dengan ciri-ciri di mana anggota tidak mampu dan tidak mau melaksanakan tugas. Nah, ini yang digunakan mudir. Jadi pertama kali tentunya ada bawahan yang tidak tahu akan tugasnya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh mudir, maka selalu memberitahu, membimbing para bawahannya. Nah, kenapa tidak tahu? Mungkin hal ini terjadi karena tugas dan jabatan yang dijabat memang jauh dari kemampuan, kurang mengerti apa kaitan antara tugas dan tujuan organisasi. Di dalam Mahat Ali, untuk mengembangkan, maka mudir itu melakukan kegiatan, workshop, terus rapat, itu agar suatu organisasi di Mahat Ali itu berkembang. Makanya yang dilakukan itu adalah seperti di perguruan tinggi yang lain juga perlu melakukannya. Ya. Karena Mahat Ali ini baru, maka yang dilakukan ini adalah pemberitahuan, terus bimbingan. Gitu. Yang kedua ini M2, tingkat kematangan anggota rendah ke sedang atau moderat rendah. Tanda-tandanya anggota tidak mampu melaksanakan tapi mau bertanggung jawab. Nah, ini yaitu walaupun kemampuan dalam melaksanakan tugasnya rendah, tetapi memiliki rasa tanggung jawab sehingga ada upaya untuk berprestasi.
Mereka yakin akan pentingnya tugas dan tahu tujuan yang ingin dicapai. Faktor penyebabnya ini adalah anggota belum berpengalaman atau belum mengikuti pelatihan dan pendidikan tetapi memiliki motivasi tinggi. Menduduki jabatan baru di mana semangat tinggi tapi bidangnya baru dan selalu berupaya mencapai prestasi. Punya harapan yang sesuai dengan ketersediaan yang ada di dalam organisasi. Ini tentunya ada beberapa kategori orang yang dipimpin. Yang kedua ini tidak tahu tapi mau untuk bekerja. Begitu. Yang ketiga yaitu M3. Di mana ke tingkat kematangan anggota sedang ke tinggi atau moderat tinggi. Anggota memiliki ciri-ciri mampu melaksanakan tetapi tidak mau. Nah, kalau 3 ini mereka yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas tetapi karena sesuatu hal yang tidak yakin akan keberhasilan sehingga tugas tersebut tidak dilaksanakan. Ini faktor penyebabnya anggota merasa kecewa atau frustasi, misalnya baru saja mengalami alih tugas dan tidak puas dengan penempatan yang baru. Ini terjadi. Jadi bagaimana cara untuk menghadapi itu? Itu harus dilakukan seorang pemimpin, yaitu mudir. Yang keempat, ini ditandai tingkat kematangan anggota tinggi. Pada kategori ini, anggota mau dan mampu. Ini sudah matang kemampuannya. Kalau di teorinya Herse Blanchard yaitu delegating atau delegasi. Jadi pada kategori 4 ini pengikut mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas ataupun memecahkan masalah dan punya motivasi tinggi serta besar tanggung jawabnya. Mereka adalah yang berpengalaman dan punya kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas. Dan mereka mendapatkan kepuasan atas prestasinya dan yakin akan selalu berhasil. Ini jika merujuk pada tingkat kematangan masing-masing kelompok atau anggota kelompok pada suatu organisasi di Mahat Ali, maka perlu pemimpin ini menyesuaikan demi tercapainya efektivitas kepemimpinan atau keberhasilan di Mahat Ali. Jadi harus bisa menyesuaikan bawahan. Apa? Bawahan ini tingkatan M1, apa M2, apa M3, apa M4. Oleh karena itu, seorang pemimpin or mudir harus melakukan penanganan yang sesuai dengan bawahannya itu. Makanya di dua lokus ini memakai teori yang Herse Blanchard. Tetapi di dua Mahat Ali ini yang menarik adalah di dalamnya ada spiritualitas. Mahat santri itu wajib sholat berjamaah di sana. Ini mungkin bisa disempurnakan oleh Pak Musafi. Mungkin Pak Musafi karena doktor juga, beliau mungkin punya teori-teori yang baru yang belum saya ketahui. Begitu Pak Musafi. Mungkin ada masukan ke saya Pak Musafi begitu. Bukan, maaf ya. Saya ingin tanya, ini kan teorinya Herse Blanchard ya yang digunakan ya. Betul. Operasionalisasi teori itu dalam konteks pengembangan ya, pengembangan Mahat Ali yang dilakukan oleh model Mahat Ali itu sehingga memiliki keunikan atau kebaruan yang berbeda dengan kepemimpinan yang lain. Jadi itu yang saya maksud. Jadi bukan tentang soal Mahat Ali itu baru berdiri. Mahat Ali itu saya pikir secara di tahun 90 ya yang dimotori oleh Ki As'ad, Ki Zaini dan lain sebagainya. Itu kan waktu itu masih dunia ya, belum formal ya. Tapi pada tahun 2018 itu sudah formal. Yang saya maksud adalah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh dua mudir ini, Nurul Qarnain dan Nurul Kadim itu
apa sehingga dua Ahmad Ali ini mencapai visi yang telah ditentukan oleh Ahmad Ali itu. Sehingga lembaga ini memiliki keunikan atau perbedaan dengan kepemimpinan lembaga pendidikan yang lain, gitu kan. Jadi kalau hanya pola-pola yang dideskripsikan tadi oleh narasumber itu menurut saya memang sesuatu yang memang harus dilakukan. Itu adalah konsep ideal dari kepemimpinan seperti itu memang. Tapi dalam dunia pesantren itu kan kalau dunia pesantren sebenarnya lebih banyak kulturalnya. Teori baru gitu yang bisa kita adopsi, jadikan referensi untuk pengembangan tidak hanya di Mahat Ali tapi juga lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Tuh. Jadi ini muncul karena kebetulan saya juga ini ada lembaga di sini. Saya kira saya bisa menduplikasi teori yang dari Pak Badrul ini untuk digunakan dalam pengembangan lembaga saya juga di sini gitu. Dan ke depan juga saya juga punya cita-cita untuk membangun Mahat Ali juga Pak Badrul begitu. Iya. Baik, baik sudah ditangkap. Terima kasih Pak Badrul. Ini saya ambil alih dulu moderatornya karena masih ada acara. Sudah ditangkap. Monggo Bapak Badrul singkat. Ya, tadi saya sudah ini teori Herse Blanchard. Ini absen dalam hal spiritualitas. Gitu, Pak. Makanya kan di dalam Mahat Ali ini tentang spiritual. Sholat berjamaah, dzikir bersama, bahkan puasa Senin Kemis juga. Begitu. Itu untuk mensukseskan dan itu berpengaruh kepada kesuksesan dan pengembangan di Mahat Ali. Itu. Bukan cuma di hal akademik saja. Makanya mudir ini di samping pemimpin akademik juga non akademik, yaitu sekelas kiai gitu. Yang dilakukan apa sekelas kiai, yaitu melakukan yang spiritual, sholat berjamaah, dan wajib di sana Pak, di dua lokus ini Pak. Ini ketika melakukan spiritual, jadi buah dari spiritual akan membuahkan moral. Orang yang spiritualnya tinggi, maka insya Allah itu akan berpengaruh kepada moralnya, kesemangat tinggi, itu Pak. Begitu Pak. Mungkin itu yang saya temukan. Mungkin bisa yang lain mungkin pernah juga meneliti, ada temuan yang baru juga. Selama ini yang saya temukan itu. Jadi tidak luput dari spiritual, ingin sukses. Jadi tidak mengandalkan intelektual saja. Karena Mahat Ali ini pendidikan tinggi khas pesantren yang ada di pondok. Tidak ada Mahat Ali di luar pondok, tidak ada. Makanya sangat mendukung lingkungan itu. Lingkungan di dalam pondok atas keberhasilan Mahat Ali. Itu yang dilakukan oleh mudir. Jadi spiritual dan intelektual. Mungkin itu Pak Musyafi. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bapak. Ya, terima kasih Bapak Badrul Mudaris. Ya. Saya kira untuk yang pertanyaannya Bapak Dr. Musyafi mungkin sudah terjawab ya. Dan bisa didalami dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain karena masih banyak pertanyaan yang lain. Mungkin nanti kalau ada waktu nanti bisa dipertajam lagi ya terkait ketemu ini. Bisa ngopi-ngopi itu. Ya, enggak, saya kira ini masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti muaranya bisa ketemu dengan pertanyaannya Bapak Musyafi. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Syahida, Bapak Dr.
Syahidah, apakah temuan penelitian ini menegaskan teori kepemimpinan Hershey dan Blanchard ya? Apakah ini menegaskan teori ini benar tanpa ada kritik pun terhadap tokoh-tokoh ini, memperkuat atau sekaligus mengkritisi? Ya, mungkin begitu ya. Iya Pak, ya Pak. Monggo. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Ini di media chat ini. Jadi, apakah temuan penelitian menegaskan teori kepemimpinan, maksudnya ini membenarkan teori kepemimpinan menurut dua tokoh yang sudah disebut ini? Atau ada temuan-temuan di mana teori kedua tokoh ini tidak sepenuhnya benar, gitu? Mungkin ada kritik atau apa, gitu. Ini yang saya gunakan teori kepemimpinan situasional Hershey Blanchard. Di Mahat Ali saya temukan ini menyempurnakan teori Hershey Blanchard ini. Yang tidak ada yang absen di dalam hal spiritualitas. Makanya tidak cukup di dalam pesantren ini bukan cuma intelektual saja, tapi spiritual. Begitu, Pak. Itu maksud saya. Jadi mungkin berbeda dengan perguruan tinggi di luar pesantren. Berbeda, suasana juga berbeda karena di pesantren itu kurikulumnya menggunakan kitab kuning, tetapi di dalam PMA 32 tahun 2020 ini bahwasanya Mahat Ali ini ada beberapa hal yang baru di PMA 32 2020, peraturan pemerintah tentang pembelajaran di sana. Sekarang sudah ada kenegaraan. Jadi bukan cuma mendalami kitab kuning, tapi tidak mengurangi eksistensi pendalaman kitab kuning, Pak. Maksud saya, Pak. Tapi di dalam Mahat Ali ada teori juga, pembelajaran kewarganegaraan, terus bahasa juga ada. Bahkan tentang karya ilmiah, cara menulis. Karena yang pastinya kan mereka juga harus tahu bagaimana cara untuk menulis, begitu, Pak. Itu, Pak. Jadi bersamaan dengan KMA 32 2020. Mahat Ali ini mengadakan, bahkan sekarang sudah diperbolehkan untuk melakukan dua takhasus di dua Mahat Ali. Jadi Mahat Ali dulu di dalam PMA 2015 itu tidak boleh. Jadi satu Mahat Ali cuma satu marhalah. Satu takhasus. Sekarang diadakan boleh menggunakan 2 bahkan 3 untuk berkembang dan juga pemilihan agar mahasiswa mahasantri itu bisa memilih sesuai dengan jurusannya, begitu, Pak. Ini jadi pemerintah sangat mendukung akan perkembangan Mahat Ali ini, tentunya dengan ada peraturan yang baru. Begitu, Pak. Baik, mungkin saya konfirmasi kepada penanya, Bapak Dr. Syahidah. Ada yang harus didalami, Bapak? Ya, terima kasih Pak Nur Huda. Tanya Pak Badrus telah menyelesaikan disertasi. Ya, Pak Syahid. Ya, disertasi yang baik itu adalah yang selesai ya. 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 Yang kedua adalah saya bisa memahami ketika jenengan memakai Hershey Blanchard, saya hanya ingin mengesahkan kembali kira-kira data yang digunakan oleh Hershey Blanchard untuk melahirkan teori kepemimpinan itu locus tempusnya di mana, karena itu penting sebab misalnya ya Pak,
Jared Diamond, kenapa dia mengkritik teorinya Sigmund Freud? Sebab data yang dikumpulkan itu adalah apa yang dia sebut weird, ya, orang Eropa maju, kemudian terindustrialisasi. Ketika diterapkan di Papua misalnya, itu tidak, Pak. Teori itu tidak jalan, kira-kira begitu. Sehingga kita menggunakan sebuah teori itu tidak kemudian, menurut pandangan saya, mungkin Pak Badrus punya pandangan yang lain, itu tidak diambil begitu saja, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara kepemimpinan misalnya, Pak Badrus sudah menjawab dengan sangat baik. Ada yang absen dari kepemimpinan Hasselblad, yaitu spiritualitas. Ya. Nah, dengan demikian maka pijakan Hasse itu apakah masih bisa digunakan ketika misalnya dikatakan sekuler murni? Gimana kepemimpinan yang sekuler bisa melihat kepemimpinan yang religius misalnya? Apakah jaraknya tidak terlalu jauh? Ya. Ini penting sebab bagi saya juga kemudian implikasinya spiritualitas itu bisa diukur tidak? Itu juga pertanyaan lain yang muncul kemudian. Mungkin itu saja konfirmasi saya, tapi secara keseluruhan karena disertasi ini sudah disahkan, hanya saya ingin mengulang pertanyaan pertama, tujuannya adalah mendeskripsikan, ya, menganalisis tidak ada di situ, atau memang tidak perlu kata itu. Kalau deskripsi itu hanya tujuannya, saya pikir untuk disertasi mungkin akan timbul pertanyaan. Apakah penguji pernah menanyakan itu atau tidak ketika diujikan? Terima kasih, Pak. Ya. Analisis. Jadi terima kasih Pak Saida sebagai dosen saya beliau. Dalam fokus penelitian ini bukan tidak ada analisis. Di analisis ini dibahas di bab 5. Di bab 5 itu menganalisis hasil dari penelitian di bab 4 saya melakukan analisis, begitu Pak. Begitu. Jadi analisis itu sudah ada di bab 5. Di bab 5 ini hasil dari analisis dari temuan di bab 4. Kita melakukan analisis data, visi pengembangan Mahat Ali, strategi mudir, dan kinerja mudir. Mungkin begini pertanyaan. Kan begitu kan. Kemudian juga ada analisis, nah, gitu. Nah ini yang mana gitu menurut Bapak Sahida itu? Apakah sekedar ini ingin saja dua itu atau menganalisis kan gitu? Gini Pak, jadi terima kasih satu kali lagi kepada guru saya Bapak Sahida. Jadi di analisis ini sudah dibahas tentang hasil temuan dari deskripsi itu. Makanya tidak saya tulis tentang menganalisis di fokus penelitian ini. Karena pasti dianalisis itu. Hasil deskripsi itu pasti dianalisis di bab 5. Makanya saya tidak mencantumkan menganalisis kinerja mudir, menganalisis strategi mudir. Dan itu sudah masukan dari para penguji saya kemarin itu. Gak usah ditulis analisis karena di analisis sudah ada di bab 5. Nah, begitu Pak. Jadi setelah dideskripsikan dianalisis di bab 5 begitu. Oh, jadi maksudnya seperti itu ya? Ya, iya begitu Pak. Oh, jadi ini lebih ke soal metode sih sebenarnya. Jadi pada pendekatan itu kan ada aspek-aspek yang berbeda ketika penelitian kita itu lebih pada deskriptif atau eksplanatif gitu kan, atau kemudian itu analisis, itu ada beberapa langkah-langkah yang tidak sama. Jadi meskipun dalamnya itu ada kerja-kerja analisis,
Tetapi kalau memang tujuan penelitian itu lebih pada menjelaskan atau mendeskripsikan, itu kan biasanya ada kognitif 1, kognitif 2 kan begitu biasanya tingkatan-tingkatannya itu kan. Di dunia pendidikan kan saya kira sangat apa namanya? Sangat akrab lah dengan istilah-istilah apa itu kata kerja operasional dalam dunia pendidikan itu. Dan itu ada konsekuensi teoritis yang berbeda gitu maksudnya menurut Bapak Syahid dan Bapak Badrul. Iya. Jadi bukan pertanyaannya apakah sudah ada di bab 5, tidak seperti itu. Apakah tujuan secara umum dari penelitian ini apakah mendeskripsikan sehingga seorang peneliti berusaha memberikan gambaran yang utuh bagaimana perbedaan dan persamaan dari dua penelitian tadi. Itu kalau yang kedua menjelaskan apa yang lebih dalam lagi, kemudian setelah itu menganalisis. Jadi menganalisis ini mungkin ada istilah kritik di dalamnya, kemudian juga memberikan mungkin juga ada istilah solusi di dalamnya dan seterusnya. Jadi dan itu yang tahu orang-orang pendidikan, saya kira kata kerja operasional di kognitif itu. Mungkin begitu maksudnya. Ya. Terima kasih masukannya itu Pak Syahida itu. Oke, begitu ya. Ya. Terima kasih Pak Cik. Ya. Beda pandangan nggak apa-apa Pak Bagus ya. Terima kasih. Ya. Kemudian ini ada cukup Bapak Syahida ya. Cukup Pak. Ya, Pak. Oke, kita menginjak di chat dulu ini di sudut pandang ya, bagaimana dilihat dari sudut pandang bagaimana kepemimpinan Mudir kok bisa unik dan baru. Mohon pencerahannya ini dari Bapak Zainal. Ya, sudah saya sebut. Alhamdulillah sudah. Siapa itu yang nanya barusan Pak? Bapak Zainal. Oh Pak Zainal, terima kasih Bapak Zainal. Kebaruannya itu di nama mudirnya atau itu ya apanya yang unik? Jadi sudah saya sebutkan tadi keunikan dari mudir ini yang pertama itu mudir pemimpin yang mempunyai dua paradigma, dua kepemimpinan. Baik kepemimpinan akademik, yaitu setara dengan rektor, ya. Atau kalau di dalam kalau di sekolah itu kan kepala sekolah itu Pak, kalau rektor itu Pak. Dan juga non akademik sebagai kiai, karena mempunyai santri dan juga santri itu mendalami kitab kuning. Jadi di dua lokus yang saya teliti itu mudirnya seorang kiai Pak. Kapasitasnya harus kiai, karena tidak mungkin menjadi mudir kalau tidak menguasai kitab kuning. Begitu, Pak. Dan mudir ini kan memimpin Mahat Ali yang perguruan tinggi khas pesantren dan kurikulumnya berbasis kitab kuning. Makanya menarik banget ini mudir ini, Pak. Karena perguruan tinggi yang di luar, bukan saya menyepelekan ya, di luar ini kan sama-sama mempunyai kelebihan masing-masing lah. Nah, kalau di luar kan tidak mendalami kitab kuning seperti di Mahat Ali. Makanya unik ini, Pak. Nah, jadi khas pesantren juga ada akademiknya begitu. Dan ijazahnya itu sudah setara S1 kalau yang marhala ula itu. Sekarang sudah ada marhala tsani, kalau di Sukorojo ada yang setingkatan dengan pasca sarjana. Mungkin dengan berkembangnya nanti juga ada yang program doktor yang di Mahat Ali ini. Begitu, Pak Bapak Zainal. Mungkin panjenengan selama ini juga mengetahui tentang Mahat Ali. Mungkin ini yang saya ketahui tentang keunikan mudir itu. Jadi kemampuan spiritual itu juga harus ada di dalam mudir.
ya anggaplah bisa juga turun ke masyarakat, turun ke pemerintah begitu, ke atasan, ke jalur akademik, ke Kemenak gitu. Kalau perlu juga kemampuan paranormal, Bapak ya. Ya bisa jadi. Ya, bisa jadi perdukunan itu. Nah, spiritual itu. Jadi buah dari spiritual kan moral kan, Pak. Juga berbuah kepada moral, kepada kasih sayang kepada sesama, begitu, Pak. Mungkin begitu yang kita pahami tentang keunikan mudir. Jadi bukan cuma kepimpinan akademik, kan juga non akademik. Beliau disibukkan dengan memimpin mudir, memimpin Mahat Ali, juga memimpin masyarakat, begitu Pak. Di masyarakat juga melakukan mungkin ini keunikannya ya yang saya ketahui begitu. Mungkin ada yang lebih tahu tentang keunikan mudir. Begitu. Jadi persyaratan mudir ini kan harus bisa menguasai kitab kuning. Mungkin Baik. itu bisa kami jawab gitu Pak. Bagaimana Bapak Zainal? Kurang paham saya Pak, masih Pak Badrun. Soalnya begini, melihat situasi dan kondisi yang ada, mohon maaf ya, karena saya masih belum dokter. Kalau bahasa dokter itu kan terlalu melangit buat saya. Selamat Gus Badrul. Ya. Maksud saya adalah dilihat dari uniknya apanya gitu. Karena berbicara mudir katanya itu setara dengan rektor. Dan persyarat menjadi mudir harus kiai. Tidak kiai. Ya. Tidak harus kiai. Ya, tidak harus kiai. Tapi mampu. Iya, tadi katanya Gus Badrul itu harus kiai begitu. Saya bingung di sini. Bahasa-bahasa begitu bingung. Jadi di sini kalau kita melihat bahasanya Gus Dur, pola kesetaranya itu di mana? Sebelum berbicara tentang yang namanya pesantren, paling tidak di disertasi tersebut itu membahas tentang sejarah pesantren begitu. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana melihat spiritual katanya Gus Badrul tadi itu, bahwasanya di Nurul Qadim itu di Kemino kalau nggak keliru ya, pernah ke sana dulu itu, bahwasanya di situ ada yang unik. Lah, ini yang unik ini apanya? Contoh, kalau saya itu dulu ya, karena belajar juga sama Pak Huda ini saya dulu. Contoh, kalau ada di Al-Fikr itu ada istilah jelajah pesantren. Lah, di pesantren tersebut ini yang unik itu dicari katanya senior saya itu dulu. Lah, yang tidak ada di pesantren tersebut itu apa? Contoh, entrepreneur begitu. Apakah di Nurul Qadim itu selain ada kajian kitab-kitab kuning, apakah ada hal yang unik? Lah, ini yang unik ini apanya begitu? Wong sama tadi semuanya. Semua Mahat Ali se-Indonesia itu mengkaji tentang kitab kuning. Kalau maaf Pak Badrul, kalau masalah kajian itu bukan kurikulum ya. Ya. Itu kalau saya itu belajar sama Bang Musafi dulu itu ada istilah sorogan dan bandongan. Nah, itu kurikulum. Kalau kitab kuning itu bukan kurikulum, itu kajian. Bedakan antara kurikulum dan kajian. Itu Ya. Siap, nanti bisa ikut lagi saya ini. Yep. Jadi keunikannya Pak, kalau di sana keunikannya ya, yang tadi saya sudah sebutkan tentang keunikan mudir. Jadi tidak harus kiai, tapi harus mempunyai kemampuan membaca kitab kuning begitu. Tapi di dua lokus yang saya teliti itu yang jadi mudir adalah seorang kiai begitu Pak. Itu yang maksud saya. Terus keunikannya kalau di Nurul Qadim itu di sana kalau mahasantri pertama kali masuk semester pertama sampai semester 4 itu sudah KKN itu di luar gitu sudah PKL gitu. Sudah praktek di lapangan, ngajar di madrasah cabang. Nah, itu yang diasuh oleh alumni Nurul Qadim. Jadi di sana mereka tidak dibayar Pak, mereka itu Pak. Cuma sistem tabek lah kalau bahasa Madura itu.
Jadi cuma dikasih makan saja, itu pengabdian kepada masyarakat. Begitu, Pak. Di sana dari semester awal sampai semester 4 sudah praktek di lapangan. Mereka ditugaskan untuk mengajar dan mengabdi di masyarakat. Itu semester 1 sampai semester 4. Dan juga kalau di tentunya di Mahat Ali, di dua yang saya teliti, itu bukan cuma mendalami kitab kuning sekarang. Sesuai dengan di PMA 32 2020, itu sudah ada tentang kajian di sana juga, bahkan filosof. Kayak kemarin ada filosof, ada filsafat juga, bukan cuma kitab kuning. Sekarang juga mendalami filsafat, terus tentang penelitian juga, terus juga di sana tentang kewarganegaraan, ya, kebenekatunggalan, apa namanya ya? Kalau di dalam istilah PPKN lah. Jadi sosial juga ada di sana. Nah, ini yang saya temukan keunikan di Nurul Qadim. Ini bisa dibaca di tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 32 2020. Ini yang baru. Ya, dari panduan dari Mahat Ali yang baru. Di PMA nomor 32 2020. Ini baik. Juga ya di sana. Jadi di Mahat Ali se-Indonesia sekarang itu boleh melakukan 2 bahkan 3 takhasus. Sebelumnya kan di PMA yang 15 ini kan tidak boleh penyelenggaraan ini. Bab 3 penyelenggaraan Mahat Ali ini. Nah, Mahat Ali dapat menyelenggarakan lebih dari 1 konsentrasi kajian pada 1 rumpun ilmu agama Islam. Ini di penyelenggaraan. Ini semakin berkembang sekarang di Mahat Ali. Ya buktinya di 2018 Mahat Ali cuma ada 35 yang formal. Sekarang sudah 2021 ini ada 90-an Mahat Ali yang diformalkan. Mungkin bisa lebih 100 nanti ketika semakin berkembangnya Mahat Ali. Ini bukti dari ya, mungkin lebih fokus ke pertanyaan Bapak Badrul. Kenapa? Lebih fokus ke pertanyaan karena ini banyak penanya yang masih menunggu ini. Biar waktunya lebih efisien. Ya, betul. Jadi keunikannya itu, Pak. Di Mahat Ali itu, Pak. Bukan ya jadi Mahat yang pertama pesantren mahasantri ditugaskan dari semester awal sampai semester 4 sudah terjun ke masyarakat. Ya, itu, Pak. Baik, mungkin kita lanjut dulu. Nanti ya mungkin sudah bisa ditangkap oleh Pak Zainal ya. Keunikan di Nurul Qadim itu mungkin sudah terjawab. Ini ada pertanyaan juga. Saya menghabiskan yang di chat dulu sebelum saya pindah ke yang angkat tangan. Ini tinggal satu pertanyaan, ada statement dari penyaji bahwa kinerja itu adalah prestasi. Padahal secara terminologi berbeda. Ini dari siapa ini? Bapak Saidah. Ya. Oh ya. Ini minta konfirmasi karena ada statement seperti itu tadi. Monggo singkat, padat, Bapak Badrul. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak, tentang kinerja. Jadi kinerja ini hasil dari strategi, Pak. Strategi ini kan tujuannya untuk mencapai visi. Jadi dari hasil dari kinerja mudir ini, dari strategi mudir ini berbuah tentang kinerja. Ya. Apa itu kinerja? Ya tentunya ada prestasi di dalam kinerja itu, Pak. Prestasi hasil dari strategi mudir. Begitu.
mungkin bisa dipahami tentang kinerja. Di dalam kinerja ini ada kinerja akademik, juga kemahasantrian, terus kinerja pengabdian, begitu. Di Mahat Ali sekarang banyak prestasi-prestasi yang dicapai dari hasil strategi Mudir itu. Baik di dalam akademik, kemahasantrian, pengabdian. Baik, mungkin cukup ya. Ini ada yang sudah angkat tangan dari Bapak Muallim Wijaya. Sebelum nanti setelah ini ke Bapak Ahmad Fawaid. Monggo Bapak Muallim. Masih di lokasi? Oh, iya, iya. Waalaikumsalam Bapak Dr. Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama saya ucapkan tahniah ya. Itu kalau katanya Pak Saidah, selamat atas kelulusan Pak Dokter baru. Mudah-mudahan kami segera bisa menyusul. Amin, 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 amin. Oke. Ya, saya baru gabung, tidak nyambung dari awal. Cuma pertanyaan saya itu berkaitan dengan temuan formal daripada hasil penelitian disertasi Bapak Dokter. Itu apa? Yang tadi mungkin berkaitan dengan khasais atau ciri khas. Di mana pada masing-masing Mahat Ali, baik di Nurul Jadid atau di mana kan sudah banyak dan diakui secara S1. Kalau mungkin di Nurul Jadid itu khasaisnya ya tentu konsentrasinya fikih ya. Tapi ya, kita punya trilogi. Atau mungkin harus hafal semester 1, semester 2, 500 bait Alfiyah. Dan ya baik Alfiyah Ibnu Malik ataupun Ibnu Mubi. Ini kan akan menjadi penciri mungkin. Betul. Katanya, muridnya Pak Huda tadi, apa istilahnya, sampai ada apa itu yang unik-unik kan begitu. Betul, Pak. Kemudian dengan adanya penyetaraan itu, sebenarnya ingin kita tegaskan dan informasikan kepada dunia bahwa lulusan Mahat Ali ini adalah pakar dan harus dibuat plang seperti para dokter, para apa, bukan untuk bermaksud sombong, tapi agar orang mau konsultasi mudah. Begitu kan kira-kira, Dokter? Betul. Ya. Ya, pertanyaannya simpel tadi. Temuan akhir teoritisnya itu apa? Ya, finding research-nya gitu. Itu baik, saja. Baik, ya sudah ditangkap Bapak Muallim, terima kasih. Monggo langsung Bapak Badrul. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan, itu adalah temuan dari penelitian di lapangan, yaitu kepemimpinan moderat Mahat Ali. Begitu, Pak. Saya sudah sebutkan. Itu kepemimpinan moderat. Oh, kepemimpinan moderat begitu. Begitu, ya. Jadi menyesuaikan, jadi menangani bawahan, menghadapi bawahan itu menyesuaikan dengan kemampuannya, Pak. Begitu, Pak. Dan di Mahat ya Mudir itu juga melaksanakan apa namanya ya, tarekat itu, tirakat namanya. Tirakat. Ya. Cuma ya mungkin ini sebagai masukan kepada dua mudir ya, Pak. Ini yang saya temukan, ada tentunya bukan cuma unik, tapi juga mungkin ada yang harus dikembangkan lagi gitu.
tentang dunia akademiknya. Karena mungkin baru ya, mudir baru. Yang saya temukan di 2 lokus penelitian ini, para mudir masih kurang dalam hal karya ilmiah. Oh itu. Ya, tidak. Saya bukan mengunggulkan guru saya sendiri atau lembaga saya sendiri, Nurul Jadid. Kalau di Nurul Jadid itu kan mudir seperti almarhum Geromzi itu mampu menyelesaikan 50 karya ilmiah atau kitab lah. Jadi mungkin ini sebagai masukan bagi 2 mudir yang saya teliti itu, Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak Badrul. Mungkin itu. Jadi ini sebagai masukan. Mungkin bisa sebagai apa namanya ya, introspeksi diri agar semakin berkembang Mahat Ali perlu pemimpin itu mempunyai beberapa karya. Iya. Itu kan berpengaruh atas kesuksesan dan bisa dipandang keunikannya lagi gitu. Mungkin itu yang saya temukan Pak Mualim di lapangan, Pak Mualim. Iya, iya, baik Pak Betul. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi di darat saat ngajar PTM gitu. Betul. Ini maaf ya di sini hujan ya, takut ada saya ini. Hujan lebat, takut ada petir gitu. Baik, terima kasih. Tadi ada Bapak Ahmad Fawaid. Sekarang di mana? Juga angkat tangan tadi. Mungkin masih trouble ya. Karena masih hangat dari pertanyaannya Bapak Mualim, saya sedikit tergelitik juga sebenarnya untuk mendalami istilah moderat tadi. Karena setahu kita moderat itu secara teoritis kan dia tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri gitu kan. Apakah ini maksudnya kepemimpinan ini ada memang pimpinan moderat secara teoritis itu, kemudian harus dijelaskan ekstrim kanannya seperti apa dan ekstrim kirinya juga seperti apa. Misalnya ada liberal dan konservatifnya, kira-kira begitu kalau istilah moderat itu. Kalau dicontohkan tadi kan itu bukan moderat sebenarnya, tapi lebih ke kayak fleksibel, akomodatif, mungkin seperti itu. Atau bagaimana? Atau memang ada teori memang kepemimpinan moderat itu seperti apa? Enggak, ini hasil dari lapangan, Pak, bukan teori, Pak. Loh iya, kalau menyebut istilah kepemimpinan moderat, menyebut begitu, ini kan berarti ada model kepemimpinan itu, ada kepemimpinan moderat gitu kan. Nah, saya istilah moderat ini secara umum yang kita gunakan itu kan jadi tengah di antara 2 ekstrim, kanan dan kiri. Jadi ketika kita menyebut moderat, itu mau tidak mau kita harus menjelaskan sisi ekstrim kanannya seperti apa dan sisi ekstrim kirinya seperti apa. Kalau dicontohkan tadi itu sebenarnya contoh kepada sikap-sikap yang fleksibel, misalnya akomodatif, yang mungkin itu kalau menurut saya gitu kan. Iya Pak. Nah, itu juga masukan para penguji saya. Iya, kalau itu teori baru kalau bisa memunculkan kepemimpinan moderat itu kan. Ya, betul. Ya. Oke. Itu juga masukan dari profesor para penguji juga. Jadi istilah moderat itu mungkin bukan dihilangkan, karena moderat itu kan lebih pantas yang fleksibel. Oke. Monggo yang lain, ini ada Bapak dosen senior Pak Fahri tadi. Ada yang mau didalami Bapak Fahri atau masukan? Beliau guru saya itu Pak. Ini Pak, boleh tanya Pak ini Pak, kalau nggak ada yang tanya Bapak Pak. Yakin, tanya, Bapak Doktor. Iya untuk. Oh ada yang tanya, ini. kalau ada yang tanya silakan yang lain dulu. Monggo Bapak Doktor. Mana Bapak Rama Yakin itu Pak Doktor? Iya terima kasih, luar biasa ya saya ucapkan tahniah kepada Dr. Badrul Mudarris ini, luar biasa. Jadi saya mengikuti tadi tentang bagaimana keunikan dan kebaruan barangkali juga. Saya ingin mempertanyakan, mungkin ya juga sudah dijelaskan atau tidak. Ini teori yang dipakai. Jadi kemudian teori yang dipakai dalam menganalisa tentang kepemimpinan mudir di Mahat Ali ini di 2 lokus ini. Pak Badrul ini menggunakan teori apa ya? Kemudian
mungkin juga rekomendasinya lah. Yang kedua, rekomendasi Pak Badrul ini terhadap Mahat Ali ini supaya hasilnya ini paling tidak sekelas dengan Pak Mudarris lah, nanti jadi dokter-dokter gitu lah. Mungkin itu saja Pak Moderator, Pak Wahuda. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Yakin. Monggo kalau ada yang mau tanggapi Bapak Mudarris. Ya, tentunya tentang terima kasih pertanyaannya. Untuk menganalisis itu saya menggunakan ada beberapa pakar teori di sini. Mungkin di sini ada juga tentang Matsuki, Isom itu. Ini yang sekelas Indonesia ini. Nah, juga ada juga pakar untuk menganalisis. Ini ada Wishful, Sevdalis juga ada di sini. Ini juga ada beberapa, mungkin nanti saya kirim itu itu kepada Bapak Rama Yakin itu. Ingin tahu. Ada Medical Education Administration itu. Ada beberapa pakar yang saya gunakan untuk menganalisis. Baik. Mungkin bisa dipahami Bapak Yakin? Sudah ditangkap Bapak Yakin ya? Sudah bisa ditangkap. Nah, jadi ada teorinya Mescal tadi yang terakhir itu, kayaknya teori Mescal katanya. Jadi mungkin rekomendasinya Pak Dr. Mudarris, rekomendasi terhadap Mahat Ali yang katanya Pak Badrus ini, Pak Badrul Mudarris nanti akan bermunculan, bahkan bisa sekarang yang jumlahnya seratusan, mungkin ke depan bisa jumlah ratusan ini. Sebelum berjumlah jumlahnya ini Mahat Ali bermunculan, ini kan paling tidak ada rekomendasi gitu loh dari ya, Pak Badrul Mudarris. Terima kasih. Karena seperti Pak Suhair itu katanya informasinya mau mendirikan Mahat Ali juga gitu kan. Terima kasih. Makanya harus punya spiritual itu Pak. Baik, ada yang lain? Ya, terima kasih Bapak Yakin. Mungkin ada Pak. Ya. Monggo Bapak Suher. Nanti kita akhiri paling terakhir jam 12. Terima kasih Dr. Mudarris. Luar biasa. Ada beberapa hal yang kemudian perlu kita dalami dalam disertasi Dr. Mudarris ini. Saya kok malah meragukan dengan ya, Pak. hanya dua pola kepemimpinan, karena kalau hanya menggunakan dua pola kepemimpinan ini kan terlalu sempit, kalau terlalu kecil kalau levelnya di sekelas doktor gitu. Mestinya kalau cuma dua ini kan masih S2 gitu. Mestinya harus ada beberapa pembanding. Oke lah kalau dua itu sebagai tolak ukur, tapi dalam penjelasannya itu mestinya kan menyeluruh dengan beberapa indikator-indikator, misalkan dasar dari mengerucut kepada dua ini itu sudah dari saringan beberapa pola kepemimpinan Mahat Ali se-Indonesia misalnya, dengan beberapa spesifikasi misalkan. Kalau saya lihat dari dua pola ini kayaknya hampir sama. Keromzi ya tidak jauh beda dengan Dr. Musolli begitu. Pola pikirnya tidak jauh beda. Bahkan
ya kalau kita melihat karyanya, ya saya rasa ya hampir sama lah begitu. Tetapi ketika kemudian kita membandingkan dengan beberapa Ma'had Ali yang dengan corak yang berbeda pola kepemimpinannya, tentunya akan lebih menarik gitu, Dr. Mudarris gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehingga dari hasil beberapa penelitian dari para pemimpin, misalkan se-Indonesia setelah setelah diidentifikasi dan disaring menjadi 4 atau 5 pemimpin misalkan dengan corak yang berbeda-beda, maka akan melahirkan sebuah rekomendasi kepada Ma'had Ali berikutnya. Karena bisa jadi penelitian Dr. Mudarris ini akan menjadi referensi, benar apa katanya Dr. Ainul Yakin. Seperti misalkan mereka yang akan mendirikan Ma'had Ali yang baru itu bisa merujuk kepada tulisan atau penelitiannya Dr. Mudarris gitu. Jadi mungkin itu sebenarnya banyak, mulai dari sejarah berdirinya Ma'had Ali atau apa, tapi ya cukup 2 itu sajalah mungkin Dr. Mudarris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Suher. Bakal calon doktor ini Bapak Mudarris. Belum calon doktor, tapi bakal calon. Masih mau S3. Amin. Ini pertanyaannya mungkin fokus pada ini yang mendasari Bapak Dr. Mudarris ini memilih 2 itu apa? Mungkin ini dianggap kurang berbeda sebenarnya gitu kan, 2 Ma'had Ali tadi. Jadi kurang berbeda untuk dibandingkan untuk menggunakan teori komparasi itu kurang berbeda lah mungkin begitu yang ditangkap oleh, seandainya Nurul Qadim, Nurul Jadid yang satu salah, yang satu kolaf, mungkin secara background berbeda, barangkali ini kelihatannya lebih menarik mungkin begitu. Monggo Bapak Badrul. Ya, terima kasihnya Bapak Suher sebagai teman seperjuangan saya itu di Banwas. Gini Pak, kenapa saya memilih 2 Ma'had Ali, Nurul Qadim dan Nurul Qornain? Karena ini ada perbedaan pemimpin. Kalau di Nurul Qadim itu pemimpinnya atau mudirnya itu tidak satu tek dengan Ma'had Ali, jauh bahkan ada di arak-arak, wiringin arak-arak gitu. Dan di Nurul Qornain dari itu apa yang dilakukan mudir keduanya. Kalau di Nurul Qadim, Pak Melid, Pak Dr. Musolli yang terkenal dengan Kiai Hutan, itu yang dilakukan adalah controlling kepada yang dipimpin itu lewat media sosial, nah, begitu. Tapi beliau setiap 1 minggu itu ke Nurul Qadim. Jadi di sana ada Nun Hadi sebagai wakilnya, wakil mudir, naib mudir di sana. Jadi beliau kalau di Nun Hadi itu, kalau teori beliau itu delegating gitu, atau delegasi. Jadi tahu akan tugasnya dan mampu untuk melakukannya. Jadi itu menjadi partner bagi mudir. Tentunya itu yang perbedaan juga begitu. Kalau di Nurul Qornain itu tempat. Jadi eksis dilakukan controlling oleh mudir. Begitu. Jadi, apa namanya? Itu mungkin cara bagi mudir yang ada di luar komplek Ma'had Ali. Mungkin itu yang bisa dicontoh apabila Pak Suher ingin menjadi mudir, Mama, itu tidak harus di dalam Ma'had Ali, tetapi Ma'had Ali itu ada di pesantren, di dalam kompleks pesantren. Begitu. Baik Bapak
Mudaris. Itu kenapa ini, saya milih? Iya. Ya, Ini ntar dulu Pak. Belum menjawab masih Pak. Belum selesai. belum itu. menjawab. Ya, belum selesai. Ya, Juga soalnya saya ingin mempertegas saja pertanyaannya itu lebih pada argumentasi awal, asumsi awal, di mana pemilihan dua lokasi itu memiliki implikasi teoritis, misalnya gitu. Jadi sejak awal itu sudah dianggap berbeda, kan gitu kan, untuk dibanding-bandingkan. Misalnya yang satu NU, yang satu Muhammadiyah, yang satu misalnya pesantren Salaf, yang satu pesantren Kholaf, yang satu ini laki-laki, yang satu perempuan. Ada asumsi dasar yang di mana asumsi dasar itu memiliki implikasi teoritis yang berbeda dari dua pemilihan itu, bukan sekedar jaraknya yang jauh, kemudian strateginya bagaimana. Jadi gitu, yang asalnya gitu Bapak. Bisa mempertegas saja, menyela. Monggo. gini, perbedaan itu perbedaan takhasus di sana, Pak. Takhasus saya kan setiap Mahat Ali ini ada perbedaan takhasus jurusan. Nah, monggo, takhasusnya disampaikan. Ya kalau di Nurul Qornain itu kan fikih siasat, filsafat politik begitu. Kalau di Nurul Qadim itu tafsir. Di sana mendalami tafsir begitu, Pak. Makanya saya meneliti di sana. Ternyata ketika saya teliti ada perbedaan tempat juga katanya tadi itu. Jadi tempat, saya nggak tahu kalau itu mudirnya Pak Musolli. Ternyata Pak Musolli itu menjadi mudir dan memimpin itu dari jarak jauh begitu. Itu kan menarik itu Pak. Prestasi di Mahat Ali dengan dipimpin oleh mudir yang tidak satu kompleks. Tapi saya juga ada masukan kepada mudir begitu Pak. Tadi yang saya sebutkan tadi itu Pak. Yang saya sebutkan, maaf ya, ini mungkin masukan, mungkin para mudir itu bisa menerima masukan saya begitu. Tentang akademik itu mungkin pemimpin itu bisa mengembangkan karya-karya karena beliau bisa ya mungkin bisa seperti almarhum Ki Ramzi membuat karya-karya tentang karya ilmiah tentang kitab lah tentang apa itu untuk sebagai pedoman bagi santri sebagai tambahan referensi begitu Pak. Mungkin itu masukan saya begitu. Iya, mungkin disimpan dulu nanti ada closing statement untuk itu. Jadi rekomendasi dari Bapak Badrul Mudaris nanti disampaikan di pernyataan penutup ya. Saya kira ini kita fokus pada diskusi dulu. Mungkin ada yang lain yang mau diperdalam. Monggo Bapak Ibu audien, Bapak Dr. Jazilur Rahman, Pak Sofyan, Bapak Lutfiyah Robziana, Ibu ya, sorry. Bapak Furkon. Oke, saya kira Pak Musafi mau nyanggah? Bisa dicukupkan, Pak. Oke. Sudah. Ya, karena saya sudah jadi melanjutkan jadi moderator, seharusnya tadi sudah saya angkat tangan mau tanya juga sebenarnya. Tapi tidak apa-apa lah, kita diskusi lain waktu saja. Ya. Monggo Bu, kasih closing statement. Entah itu nanti apa yang terbaik lah untuk disampaikan kepada masukan-masukan mungkin kepada Mahat Ali yang ada atau yang berniat ingin mendirikan Mahat Ali seperti Bapak Suher ini. Ya. Monggo Pak Badrul Mudaris. Ya, mungkin dari saya terima kasih waktunya kepada para pendengar, kepada teman-teman semua dosen. Ini mungkin sebagai pembelajaran atau masukan dari saya, hasil dari yang saya temukan. Jadi pemimpin itu tidak cukup memiliki intelektual, akan juga spiritual. Nah, mendekatkan diri kepada Tuhan, kalau di Islam itu kepada Allah. Jadi kesuksesan bukan cuma dari intelektual saja, tapi juga spiritual.
Tapi kalau dua-duanya dijalankan, insya Allah apapun, dalam memimpin apapun, itu akan sukses. Nah, mungkin masukan saya kepada para dua mudir ini untuk menambah karya-karya di sana sebagai referensi untuk mahasantri, untuk agar bisa dipelajari. Jika mudir ini bisa mempunyai karya ilmiah, tentunya ini kan bertambah nilai plus bagi pendidikan di tinggi di Mahat Ali. Begitu. Mungkin bisa juga akan menjadi doktor honoris causa yang ngarang kitab kuning. Mungkin ada juga begitu, Pak. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Badrul Mudarris yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Saya kira ini sangat menarik dan semoga ini bisa dilanjutkan oleh para peneliti-peneliti yang lain nantinya agar ini juga memperkenalkan dunia Mahat Ali itu seperti apa kan seperti itu. Terima kasih juga kepada sekian audien Bapak Dr. Ahmad Sahida, kemudian juga Bapak Musafi Miftah, Bapak Abdul Rahman, Bapak Dr. Yakin, dan Bapak-Bapak yang lain, Bapak Fahri, Bapak dosen senior kita. Terima kasih atas segala partisipasinya. Untuk kesimpulan mungkin sudah bisa disimpulkan sendiri-sendiri. Dan jangan lupa 15 hari, pas hari Kamis kita akan berdiskusi kembali. Insyaallah narasumbernya Bapak Jazil ya. Siap Bapak Jazil? Iya. Baik. Siap. Ini sudah ada konfirmasi siap dari Bapak Jazil. Kita akan ketemu 2 minggu lagi di jam yang sama. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.